Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khususnya bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mari kita jaga nikmat yang termahal, nikmat yang paling bernilai, yaitu hidayah, dengan doa-doa kita kepada Allah. Karena hidayah adalah pemberian yang harus kita minta, dan jika Allah berikan, kita meminta juga agar Allah memberikan keistiqomahan kita di atas hidayah. Dan juga kita mempertahankan hidayah dengan usaha dan upaya dan perjuangan kita, khususnya kita hadir di majelis ilmu yang merupakan sarana terbesar sebagai upaya agar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita komitmen hadir di majelis-majelis ilmu, kita mempelajari Al-Qur'an, kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, kita mempelajari sirah orang-orang salih, kita bertemu berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka insyaallah Allah berkenan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas hidayah, di atas iman, dan di atas Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam hari ini dengan tema Syam, destinasi terbaik di akhir zaman. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Karena singkatnya waktu, sehingga saya pun mempersingkat poin-poin yang akan kita bahas. Meliputi yang pertama, sekilas tentang sejarah Syam, kemudian era kepemimpinan Bashar Assad di Suriah hingga jatuhnya rezim tersebut, kemudian kondisi terkini di negeri Syam, khususnya di daratan Suriah. Kemudian sekilas juga tentang akidah Syiah Nusairiyah yang sebelumnya Syam atau khususnya Suriah ini dipimpin oleh rezim Bashar Assad yang berakidah Syiah Nusairiyah. Kemudian baru yang terakhir kita akan membahas tentang keistimewaan dan keutamaan Syam, khususnya yang berkaitan dengan akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika orang menyebut nama Syam, maka meliputi 4 negara yang hari ini pecah menjadi 4 negara. Kita mengenal dalam sejarah ketika Rasulullah berdagang ke Syam, atau juga ketika Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma barik, ya Allahumma barik fi Syamina, ya Allah berikan barokah terhadap negeri Syam kami.
Maka Syam yang dimaksud adalah terdiri dari 4 negara, yaitu Palestina, Suriah, Yordania, dan Libanon. Dan yang paling besar wilayahnya adalah wilayah Suriah. Dan pada malam hari ini saya mengkhususkan diri fokus kepada pembahasan tentang Suriah yang merupakan bagian terbesar dari Syam. Karena pembahasan tentang Palestina sudah sering kali dibahas, bahkan seluruh pandangan mata dunia Islam tertuju ke sana. Namun sayang sekali, sedikit sekali dari kaum muslimin yang memperhatikan kondisi saudaranya yang ada di Suriah. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering menyimak bahkan mengupdate terus berita-berita dari Palestina. Namun jarang sekali dari kita yang mengupdate berita-berita dari Suriah. Padahal kedua negara ini bagian juga dari Syam. Kita sering prihatin dengan adanya pembantaian yang dilakukan Yahudi atau Zionis Israel di Palestina, khususnya di Gaza, di mana kaum muslimin dibunuh dan dibantai. Tapi seringkali kita melupakan saudara-saudara kita yang dibantai juga di Suriah. Adapun Palestina, banyak sekali yang pro, baik dari kalangan muslim bahkan dari non-muslim. Bahkan dari orang-orang Yahudi sendiri sebagiannya menentang perbuatan dan kebijakan pemerintah Israel. Ada kelompok-kelompok yang kontra pemerintah Israel dan membela Palestina, itu dari kalangan Yahudi sendiri. Bagaimana sebagian dunia barat, sebagian negara-negara Uni Eropa yang mengecam Israel dan juga membela Palestina. Kalau kita sebagai kaum muslimin sudah pasti pro dan membela saudara-saudara kita di Palestina. Tapi bagaimana dengan nasib saudara kita di Suriah yang merupakan bagian dari saudara kita kaum muslimin? Maka pada malam hari ini saya memfokuskan lebih kepada Suriah, walaupun sebenarnya Syam meliputi 4 negara tadi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kurun waktu yang sangat lama, berabad-abad lamanya, Syam dikuasai oleh kerajaan Romawi, ya terutama Romawi Bizantium. Namun pemerintah atau yang berkuasa di wilayah lokal Syam awalnya adalah di bawah dan dipegang oleh orang-orang Arab yang kita kenal dengan nama, yaitu keluarga dari Dojaimah, kemudian akhirnya runtuh dan dilanjutkan oleh Ali Ghassan, ya, yaitu keluarga dari Ghassan. Dan ketika mereka memerintah, sebenarnya mereka adalah pemerintah boneka dari Romawi yang betul-betul 100% tunduk kepada pemerintah Romawi. Ini sebelum dikuasai oleh kekhilafahan Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, beliau pun pernah mengirimkan surat-surat kepada raja-raja, termasuk kepada Hirokla atau Heraklius pada tahun ke-6 Hijriah, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Mekah. Maka kesempatan itu digunakan Rasulullah untuk mengirimkan delegasi-delegasi dan mengirimkan surat-surat kepada raja-raja di sekitar Jaziratul Arab, termasuk di dalamnya kepada Raja Persia, Raja Romawi, kemudian juga termasuk kepada Raja Ghassan ini. Dan pada saat itu mereka tidak masuk Islam. Ya. Yang masuk Islam adalah raja dari Raja Najasyi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Khalifah Umar, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kaum muslimin berhasil menguasai wilayah Syam. Diawali dengan terutama perang Yarmuk, di mana kita bisa membaca dalam sejarah bagaimana hebatnya panglima perang Khalid bin Walid dalam peristiwa perang tersebut. Kemudian berlanjut dengan penaklukan Baitul Maqdis.
yang disusul juga dengan penaklukan Persia dalam perang Qadisiyah, dan berlanjut setelah itu penaklukan Mesir di bawah panglima sahabat Amr bin As. Nah, maka sejak saat itu Raja Ghassan menyatakan diri masuk Islam ketika wilayah Syam khususnya Baitul Maqdis jatuh ke tangan kaum muslimin. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlalunya waktu dan zaman, akhirnya ketika kekhilafahan Islam runtuh, maka Syam ini pecah menjadi 4 negara, yaitu Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon sampai hari ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bila nyimak ya peperangan yang terjadi di Suriah yang berlangsung kurang lebih 14 tahun lamanya. Ini bukan perang yang sebentar Bapak Ibu jamaah sekalian, mengalahkan rekornya lamanya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Pertama kali pada tahun 2011, tepatnya 15 Maret 2011. Mungkin masih ingat, ya masih ada dalam ingatan kita ketika ketika sipil di Suriah yang juga mayoritas ahlus sunnah, mereka melakukan demonstrasi karena ada penangkapan dari siswa-siswa yang ada di daerah Dara. Gara-gara tulisan di dinding, terus siswa-siswa ini ditangkap, kemudian rakyat berdemonstrasi, namun berujung pada pembantaian yang luar biasa. Mulai dari 2011 dan baru digulingkan pada 8 Desember 2024 yang lalu. 14 tahun kurang lebih, atau mungkin 13 tahun kalau di total bulatnya. 13 tahun perang Suriah yang sebagian orang terutama dari dunia barat menganggapnya itu adalah perang saudara dan itu bentuk pemberontakan dari rakyat kepada pemerintah yang sah. Tapi bagi kami, bagi kita semuanya, itu adalah perang antara Ahlus Sunnah dengan Syiah Nusairiyah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita menyimak data korban jiwa selama 13 tahun, ini sangat luar biasa. Kurang lebih data terakhir tahun 2025 korban perang Suriah itu sekitar 656 ribuan. 656 ribu korban dari kalangan Ahlus Sunnah. Dan juga bagaimana kekejaman rezim Bashar Assad ini bahkan melebihi kejamnya orang-orang Yahudi membantai warga Gaza. Kalau kita menyimak perjalanan perang Suriah, luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian. Bagaimana rezim Bashar ini membantai bayi-bayi, memperkosa para wanita, membunuh orang-orang tua, bahkan yang sering digunakan adalah bom-bom kimia. Ribuan jiwa melayang dalam satu kali ledakan. Bayangkan pemerintah membantai rakyatnya. Ini perkara yang besar Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka kita ingat perjalanan perang Suriah 2011 pecah dan sebagian tentaranya membela rakyat melawan pemerintah. Kemudian berlanjut ya sampai akhirnya pada tahun 2013-an sebenarnya kaum atau para pejuang Palestina, para pejuang Suriah itu hampir mendapatkan kemenangan. Kita masih ingat 2013-an itu Suriah atau rezim Bashar Assad hampir jatuh. Para mujahidin dari seluruh dunia berdatangan ke sana waktu itu. Seperti juga yang terjadi di Afghanistan. Berdatangan dari mana-mana, termasuk dari Indonesia. Coba diingat-ingat Pak, itu memang lewat begitu saja. Kita sering melupakan hal ini. Sekitaran tahun 2013 sebenarnya rezim Bashar Assad itu hampir jatuh. Kaum muslimin Ahlussunnah hampir memenangkan pertempuran. Namun yang terjadi apa? Muncul ISIS di sana 2014. Ini yang sebenarnya menghambat kemenangan kaum muslimin di sana. Setelah ISIS muncul, kemudian pasukan Kurdi ya dengan kelompoknya bernama atau pasukan ini namanya SDF, Syrian Democratic Force. Itu yang memerangi ISIS terutama dan dibantu oleh pasukan Amerika. Sampai hari ini Amerika masih bercokol, rencananya akan ditarik mundur. Alasannya apa? Membasmi ISIS. Maka
kemunculan ISIS inilah yang menghambat, nyerimpeti perjuangan para mujahidin. Berapa banyak dari kalangan mujahidin Ahlus Sunnah yang dibantai juga oleh ISIS. Di samping itu Bashar Assad didukung oleh negara yang sangat besar, yaitu Rusia sebagai ya sekutunya, dan juga Iran. Dan berapa banyak korban, bahkan ratusan ribu korban dari Al-Sunnah yang dibantai oleh yaitu Hizbullah Syiah di Lebanon. Bayangkan. Jadi yang bantu Bashar Assad itu sangat banyak. Iran, Rusia, kemudian kalau Amerika misinya katanya membasmi ISIS, datang juga ke Suriah. Kemudian faksi-faksi atau garda-garda revolusi Iran yang ada di wilayah tersebut, terutama yang dominan adalah yaitu Hizbullah yang ada di Lebanon. Nah, ini yang juga membantai kaum muslimin yang ada di Suriah. Sehingga akhirnya perlahan semakin hari waktu itu terkesan melemah kaum muslimin, namun kita dikagetkan pada akhir tahun 2024, tepatnya tanggal 8 Desember, tiba-tiba kaum Ahlus Sunnah Muslim Mujahidin di Suriah menggulingkan rejim Bashar Assad ini, sehingga Bashar Assad presidennya melarikan diri ke Rusia dan mendapatkan perlindungan politik di sana atau suaka politik di Rusia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya membawakan tema ini karena ini betul-betul sangat erat kaitannya dengan nasib kaum muslimin di tempat lain, khususnya di Palestina. 2 hari setelah kejatuhan rezim Bashar Assad ini, baru 2 hari, Israel mengirimkan ratusan pesawat tempur dan membombardir wilayah Suriah. Tiba-tiba ketika rezim ini digulingkan, kaum muslimin memenangkan pertempuran ini, tiba-tiba Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk membombardir wilayah Suriah, terutama Suriah Selatan, terutama yang berada di wilayah dataran tinggi Golan yang hari ini memang dikuasai oleh Israel. Bunker-bunker, sisa-sisa mujahidin semuanya dihancurkan oleh Israel. Peralatan, gudang-gudang senjata dibom semua oleh Israel. Ada apa sebenarnya di balik ini Bapak Ibu jamaah sekalian? Ketika pihak Israel tahu bahwa rezim Bashar Assad ini jatuh dan kaum muslimin Ahlus Sunnah memenangkan pertempuran ini, Israel panik, sangat panik luar biasa. Mereka melihat jangka panjang ke depannya sangat mungkin mujahidin dari seluruh dunia masuk ke wilayah Palestina melalui Suriah. Itu ada kemungkinan. Karena dari sisi yang lain masih sulit. Kemungkinan terbesarnya lewat Suriah, terutama melewati dataran tinggi Golan. Itu yang akses masuk untuk menguasai, membebaskan Baitul Maqdis. Maka apa yang dilakukan Israel pada saat kemenangan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah? Yang pertama, ya, menanamkan kebencian kepada kaum separatis yang menentang pemerintah yang baru. Gimana caranya supaya ya pasukan-pasukan milisi-milisi kecil, terutama yang berada di daerah Druze ya, atau komunitas Druze ini yang dipengaruhi Israel, didanai, dikasih senjata, kemudian diberi pekerjaan rakyatnya, supaya apa? Supaya memberontak kepada pemerintah Suriah yang baru. Bagaimana supaya Suriah ini jangan sampai menguat negaranya dan berdiri. Kemudian juga Israel meminta pasukan Amerika jangan pulang kampung, tetap bertahan di situ. Dan Israel juga berupaya supaya sanksi internasional tetap berlaku untuk Suriah. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas pertolongan dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengangkat dan memilih presiden Suriah hari ini yang memiliki kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa. Itu Ahmad Al-Shara, atau kita mengenalnya dulu, sebenarnya saya mengenal nama beliau adalah Abu Muhammad Hussein Al-Jaulani, yang dulu pecahan dari Al-Qaeda. Ketika terjadi perang Suriah, maka Al-Qaeda cabang Suriah ya, menamakan dirinya Jabhah Nusrah. Masih ingat Pak? Jabhah Nusrah dengan pemimpinnya Muhammad Al-Jaulani. Dan Al-Qaeda serta link-linknya semuanya dicap oleh Amerika dan Barat termasuk Uni Eropa
adalah organisasi teroris. Bahkan Abu Muhammad al-Jaulani ini pernah diburu oleh Amerika, bahkan mengadakan sayembara siapa yang bisa membawa kepalanya Abu Muhammad al-Jaulani dapat hadiah 10 juta US dollar. Berapa itu? Hampir 170 M hadiahnya. Dan sudah masuk daftar atau list sebagai teroris, dan Jabhah Nusrah adalah organisasi teroris dunia yang harus dihapuskan dari muka bumi ini. Alhamdulillah pada tahun 2016 Abu Muhammad al-Jaulani kemudian memisahkan diri dari Al-Qaeda dan beliau membentuk front yang bernama HTS, Hay'atut Tahrir Syam, dan juga beberapa perubahan terjadi di dalamnya, bahkan sampai kepada kostum yang dulunya ketika jadi Al-Qaeda atau Jabhah Nusrah beliau selalu mengenakan sorban, berjubah, sekarang ganti berdasi, apalagi sudah jadi presiden, memakai pakaian militer seperti pada umumnya. Ini juga salah satu bentuk manuver yang beliau lakukan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, saya persingkat kondisi terkini Suriah. Presiden sementara yaitu Abu Muhammad al-Jaulani atau Ahmad al-Shara ini melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama, melakukan kesepakatan damai dan melebur, ya, khususnya dengan SDF yang merupakan kekuatan militer yang sangat kuat yang ada di Suriah, yaitu pasukan Kurdi. Ini satu langkah yang luar biasa, melebur faksi-faksi jihad termasuk SDF menjadi satu kesatuan di bawah Menteri Pertahanan Suriah. Seluruh kelompok-kelompok jihad terutama yang paling besar yaitu SDF bergabung melebur menjadi satu di bawah Departemen Pertahanan Pertahanan Suriah hari ini. Itu satu. Yang kedua, Abu Muhammad al-Jaulani ini melakukan kunjungan-kunjungan kenegaraan, baik itu negara-negara yang ada di Jaziratul Arab maupun negara-negara barat. Dan yang pertama kali memberikan dukungan adalah Qatar. Ya, berjanji membantu untuk mengembalikan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan lain-lainnya. Kemudian Erdogan juga sama, berencana akan membuat pangkalan militer yang ada di Suriah. Kemudian putra mahkota kerajaan Saudi juga berjanji untuk melunasi hutang-hutang Suriah seluruhnya kepada IMF. Dan masih banyak negara-negara lain yang dirangkul oleh presiden yang sekarang ini. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang pro kepada rezim Bashar Assad pada awalnya diberikan kesempatan untuk menyerahkan diri dan menyerahkan senjatanya dan mereka dimaafkan. Namun karena mereka memberontak maka akhirnya dihabisi sampai ke akar-akarnya, terutama yang ada di pesisir pantai itu dihabiskan semuanya karena sudah diberi kesempatan masih saja ngeyel. Ini salah satu langkahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah berikutnya adalah berupaya dan berusaha bagaimana supaya sanksi internasional baik sanksi politik maupun ekonomi segera dicabut oleh PBB. Nah, dan yang hebatnya lagi adalah keberhasilan beliau yaitu pasukan Amerika yang katanya mencari ISISnya sudah nggak ada. Mungkin sisa-sisanya masih ada tapi tidak kelihatan. Maka pada hari-hari ini pasukan Amerika juga ditarik mundur sehingga ketika pasukan Paman Syam ini mundur ya keponakannya itu juga keder juga yaitu Israel ya. Jadi banyak sekali upaya-upaya Israel yang gagal total pada keadaan terakhir ini. Mereka berupaya memecah belah tidak berhasil, menyulut pemberontakan tidak berhasil, gandoli Amerika tidak berhasil. Kemudian meminta supaya sanksi tetap berlaku, ini juga sudah mulai goncang. Dan dunia internasional memberikan dukungan penuh kepada pemerintah yang baru di Suriah, bahkan termasuk juga Presiden Prabowo juga datang bertemu dengan Presiden Suriah yang sekarang ini. Ini perkembangan yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, dan kita melihatnya bahwa potensi yang ada di Suriah ini sangat besar, khususnya berkaitan dengan perjuangan rakyat Palestina. Tidak mungkin Israel itu tiba-tiba menyerang kalau tanpa alasan. Bentuk kepanikan yang luar biasa dari pemerintah Israel, karena kalau Suriah kuat,
Kalau militer Suriah juga kuat, didukung oleh negara-negara lain, maka tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Kaum muslimin akan membebaskan Palestina. Ini hanya prediksi yang paling besar, kemungkinan terbesar kaum muslimin merebut kembali Baitul Maqdis dan Palestina kembali ke tangan kaum muslimin. Ada kemungkinan besar bisa lewat jalur Suriah, mudah-mudahan. Walaupun pada saat ini Presiden Suriah lebih fokus membangun Suriah di masa transisi ini dan tidak terlalu menggubris Israel, tapi saya yakin itu hanyalah strategi saat ini sementara, namun di masa mendatang kita tinggal nunggu tanggal mainnya saja. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menekankan bahwa berapa banyak kaum muslimin begitu prihatin dengan korban jiwa yang ada di Palestina. Sementara ya sebenarnya darah kaum muslimin dimanapun mereka berada itu sangat bernilai bagi kita. Apakah penumpahan darah yang ada di Suriah, di Myanmar dan lain-lainnya itu sangat berarti bagi kita. Bukan hal kecil. Terbunuhnya saudara-saudara kita kaum muslimin bukan hanya di Palestina tapi di bagian-bagian negara yang lainnya. Kalau melihat jumlahnya 650 ribuan korban jiwa di Suriah, ini bukan angka yang kecil Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka apa yang terjadi di Suriah juga perlu kita perhatikan bahwa itu ada kaitannya dengan masalah akidah. Syiah Nusairiyah yang dicetuskan oleh Muhammad bin Nusair ya, pada abad ketiga Hijriah. Dia meninggal pada tahun 270 Hijriah. Kalau kita mengamati bagaimana akidahnya, ini luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian. Syiah Nusairiyah adalah sempalan pecahan dari Syiah Rafidhah atau Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Imamiyah. Jadi Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, kemudian Rafidhah adalah Syiah yang sama ya. Itu hanya beda saja namanya. Syiah yang meyakini adanya 12 imam, yang 11 sudah muncul, yang satu masih ditunggu. Ya. Di mana Syiah Imamiyah yang lebih dikenal juga Syiah Rafidhah dan hari ini hanya disebut Syiah begitu saja, adalah Syiah yang terbesar di muka bumi ini dan satu-satunya yang didukung oleh negara, terutama Iran. Jadi Syiah Imamiyah adalah Syiah yang memiliki negara, kalau saya bilang begitu, yaitu Iran. Dan Syiah Nusairiyah ini adalah pecahan dari Syiah Imamiyah atau Rafidhah ini. Dulu awalnya Muhammad bin Nusair ini adalah pengikut Syiah Imamiyah atau Rafidhah. Namun dia mengklaim bahwa dirinya memiliki akses khusus kepada imam ke-12 yang belum muncul. Dia mengklaim bahwa siapapun yang ingin dekat dengan imam yang ke-12 yang belum muncul, pintu masuknya lewat saya, kata dia. Sehingga hal ini membuat Syiah-Syiah yang lain juga membencinya, sehingga akhirnya melepaskan diri dari Syiah Imamiyah dan mendirikan sendiri, menamakan diri Syiah Nusairiyah. Walaupun di kemudian hari para pemimpinnya mengganti namanya dengan Syiah Alawiyah ya, supaya tidak terkesan fokus kepada Muhammad bin Nusair, akhirnya diganti jadi Syiah Alawiyah yang dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Adapun sekilas ajarannya Bapak Ibu jamaah sekalian, Syiah Nusairiyah ini agak lain. Syiah Nusairiyah ini agak lain karena mereka sangat merahasiakan ajarannya. Orang-orang yang bergabung dan masuk, khususnya kaum laki-lakinya, barulah akan diajari secara mendetail dan itu dilarang untuk disampaikan ke publik. Disuruh masuk dulu baru diajari. Ini sangat aneh. Bahkan para wanita mereka tidak boleh mengetahui secara detail. Namun akhirnya tetap yang namanya satu kelompok yang cukup besar, maka banyak kebocoran-kebocoran yang dibuka oleh para ulama, termasuk juga oleh mantan ya Syiah Nusairiyah yang masuk Kristen. Ada salah satu tokohnya itu Sulaiman, saya lupa lengkapnya, Sulaiman yang akhirnya murtad, kemudian masuk menjadi Nasrani, kemudian menulis kitab tentang Syiah Nusairiyah. Kita banyak mendapatkan data tentang Syiah Nusairiyah dari kitab tersebut. Ya. Gambarannya Bapak Ibu jamaah sekalian, secara umum terutama Syiah Imamiyah, Rafidhah maupun yang berafiliasi kepadanya, termasuk juga Syiah Nusairiyah, memiliki keyakinan bahwa membunuh, menyakiti Ahlus Sunnah adalah bagian dari ibadah. Ini poin inti.
Membunuh termasuk menyakiti kaum Sunni, Ahlus Sunnah adalah bentuk ibadah. Semakin banyak yang dibunuh, semakin kejam pembunuhannya, semakin besar pahalanya. Ini sebuah doktrin yang kental dalam akidah Syiah, selain akidah menyimpang lainnya. Dan Syiah Nusairiyah juga meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan, sebagaimana Syiah Ghulat yang mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sekilas saja tentang akidah Syiah Nusairiyah. Maka pantesan mereka dengan mudahnya menumpahkan darah kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah sehingga korban jiwa begitu banyak. Nah, ini sekilas. Lalu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan kemenangan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah ini adalah berita gembira, angin segar bagi kita semuanya. Posisi orang-orang Syiah yang ada di Timur Tengah hari ini sedang sangat melemah, termasuk Iran, termasuk Hizbullah dan lain-lainnya, seiring juga dengan keruntuhan rezim Bashar Assad ini. Dan ini adalah berita gembira bagi kita semuanya. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya adalah tentang keutamaan Syam. Kalau dibahas seluruhnya tentu menyangkut juga Palestina, namun saya fokuskan kepada Suriah dulu. Fokus untuk melihat bagaimana sisi keistimewaan Suriah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di dalam Al-Quran, penyebutan negeri-negeri yang menjadi bagian wilayah Syam, kurang lebihnya para ulama menyebutkan ada 5 ayat Al-Quran yang menyebutkan di dalamnya tentang Syam, termasuk di dalamnya Palestina khususnya, dan juga termasuk di dalamnya adalah Suriah. Di antaranya yang paling populer saja yaitu surat Al-Isra ayat pertama tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisra mi'rajkan Rasulnya, hambanya yaitu Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestina. Namun di sana ada kalimat barakna haulahu. Allah berkahi sekitarnya, wilayah sekitarnya, mencakup wilayah Syam secara keseluruhan. Allah berikan berkah di wilayah sekitarnya. Palestina, Suriah, Yordania, dan Libanon. Allah berikan berkah di dalamnya. Para ulama ahli tafsir menjelaskan berkah yang dimaksud ini ada 2 pendapat. Yang pertama, berkah dari sisi duniawi, yaitu Allah berikan keberkahan pada alamnya, pada hasil buminya, pada buah-buahannya, termasuk juga minyak yang dihasilkan dari dalamnya. Kalau kita melihat Palestina, khususnya Gaza, memang sekarang sedang diuji dengan kehancuran secara infrastruktur. Namun Syam bukan hanya Gaza, tapi juga Palestina secara umum, kemudian juga Suriah, kemudian Libanon dan Yordania. Kita tahu negara-negara tersebut adalah negara-negara kaya akan minyak dan juga sebenarnya kaya dengan alamnya. Ini sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa barokah Syam adalah barokah dari sisi dunianya. Kalau tidak memiliki potensi, Israel termasuk Donald Trump dengan Amerika tidak mungkin mengincar wilayah tersebut kalau tidak ada nilai kekayaan di dalamnya. Bukankah juga Gaza memiliki potensi alam yang sangat luar biasa, terutama minyaknya? Bukankah Yordania, Libanon juga demikian? Termasuk juga Suriah. Sebagian ahli tafsir mengatakan barokna haulahu, kami berkahi wilayah sekitarnya, adalah keberkahan dari sisi duniawi. Pendapat yang lain yang dimaksud berkah di sini adalah dari sisi agama. Bahwa wilayah Syam, apakah itu Palestina ataupun Suriah, adalah negara-negara atau wilayah yang diberkahi Allah dari sisi agama. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena terbatasnya waktu, saya fokuskan kepada keistimewaan, keutamaan Syam yang dimaksud adalah Suriah, walaupun sebenarnya ada keistimewaan tentunya Palestina dan juga sangat banyak di dalamnya keistimewaan yang lainnya. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, saya fokus kepada Suriah.
Ibu kota Suriah pada hari ini adalah Damaskus. Dan kita mengenal kota ini khususnya karena ada Masjid Jami Umawi yang ada di kota Damaskus sebelah timur. Di mana masjid ini yang dikenal dengan Masjid Menara Putih adalah tempat di mana turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Saya kutip dari kitab Asyratus Sa'ah. Bagi Bapak Ibu bila ingin mengkaji kitab ini bisa membeli kitabnya, judulnya Asyratus Sa'ah, karya dari Syekh Yusuf Al-Wabil, dan juga sudah ada terjemahannya, yaitu Tanda-tanda Kiamat, sebagai tambahan referensi dari kitab sebelumnya yang terkenal, yaitu kitab Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah fil Fitani wal Malahim. Ini juga ada terjemahannya yang fokus kepada tanda kiamat, yaitu huru-hara hari kiamat. Tapi kitab Syekh Yusuf Al-Wabil ini adalah kitab yang terbaru, yang sangat luar biasa isinya. Bagaimana beliau memilih dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, mengumpulkan sekian puluh tanda-tanda kiamat. Bila ingin menyimak kajian bisa juga di Masjid Al-Ikhlas Suko, ya, setiap Selasa Ganjil, ya, ba'da subuh. Namun sayangnya Selasa depan ini adalah kajian terakhir, halaman terakhir di kitab ini, ya, penutupan. Sudah lumayan cukup lama kita mengkaji kitab ini di Masjid Al-Ikhlas, ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya kutip dari kitab Asyratus Sa'ah berkaitan dengan keistimewaan Syam, khususnya Suriah, di mana Nabi Isa alaihissalam turun di Masjid Bani atau Masjid Umawi yang ada di kota Damaskus. Dan turunnya Nabi Isa ini membawa kebaikan yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin, bahkan membawa kebaikan yang besar kepada manusia secara umumnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Nawas bin Sam'an, dalam hadis yang panjang karena di dalamnya pembahasan tentang keluarnya Dajjal, hadis yang panjang, maka ada satu potongan hadis terkait turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ba'asallahu al-Masih ibn Maryam fayanzilu 'indal manaratil baydha'i sarqi, ya, dimsakin baina mahrudataini wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini. Idza ta'ta'a ra'sahu qatara wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mata wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu, ya, fayatlubuhu ay yatlubuhu dajjal hatta yudrikhu bibabilud fayaqtuluhu." Ya. Ini potongan hadis yang panjang. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa ibnu Maryam, maksudnya menurunkan Isa ibnu Maryam yang berada sekarang ini di langit yang kedua. Dalam hadis yang panjang peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa di langit yang kedua. Jadi tidak terlalu jauh dari bumi, walaupun menurut kita jauh, ya, tapi dibandingkan langit-langit yang ketujuh lebih dekat langit kedua. Karena di langit pertama ada ruh Nabi Adam, ya. Karena Nabi Adam adalah bapak manusia, sekarang manusia berada di bumi, maka Nabi Adam yang paling dekat di langit pertama. Langit kedua Nabi Isa. Nah, ketika Allah menurunkan Nabi Isa Al-Masih ibnu Maryam, maka beliau turun di samping menara putih Masjid Jami di timur kota Damaskus, yang dikenal dengan nama Masjid Umawi atau Masjid Bani Umayyah. Ini pernah dirusak oleh kaum Nasrani ketika penaklukan kota ini sehingga hancur. Namun setelah itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Sebagian dari ghanimah itu
dibuat untuk membangun, merenovasi masjid ini, termasuk membangun menara putihnya. Jadi turunnya Nabi Isa dipilih oleh Allah turun di samping menara putih sebagai bentuk penghinaan kepada kaum Nasrani, karena menara putih ini dibangun dari duitnya orang-orang Nasrani, dari ghanimah yang dihasilkan oleh kaum muslimin dari orang-orang Nasrani. Ketika Nabi Isa turun di samping menara putih masjid sebelah timur Damaskus, Masjid Jami Damaskus, ketika itu beliau memakai 2 potong pakaian, atasan dan bawahan, ya. Mahrudataini, ada 2 helai pakaian yang dicelupkan pada waras dan ja'faron. Kemudian beliau meletakkan kedua tangan beliau, ya, yaitu meletakkan kepada 2 sayap malaikat yang berada di samping kanan dan kiri. Turunnya diapit 2 malaikat. Dalam hadis yang lain, turunnya Nabi Isa itu saat iqamah dikumandangkan di Masjid Jami Damaskus untuk sholat subuh. Di kaum muslimin akan melaksanakan sholat berjamaah subuh, iqamah dikumandangkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Tiba-tiba turunlah Nabi Isa. Pasti viral nantinya Pak ya, saat turunnya beliau itu. Dan tentunya kaum muslimin sangat berbahagia. Ya. Mau sholat berhenti dulu, wah Nabi Isa turun. Ya. Kalau yang pernah ngaji pasti bisa membedakan ini Nabi Isa atau bukan. Gak tertipu, jangan sampai tertipu. Kemarin ada yang mengaku Nabi Isa di Jombang. Muka lu jauh katanya gitu, nggak kayak Nabi Isa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Yang sudah ngaji kitab ini dan kitab lainnya akan tahu detail ciri fisiknya, semua detail disebutkan oleh Rasulullah, bagaimana kulitnya, bagaimana rambutnya, bagaimana semuanya disebutkan. Bagaimana proses turunnya. Maka saat itu ketika Nabi Isa turun diapit 2 malaikat di samping menara putih Masjid Jami Damaskus, kaum muslimin sangat heboh, senang turun. Ditunggu sampai turun plek, turun masuk masjid, lalu dipersilakan untuk menjadi imam bagi kaum muslimin. Namun beliau menolak. Yang berhak jadi imam adalah orang terbaik di antara kalian, yaitu pemimpin kalian, yaitu Imam Mahdi. Dan Nabi Isa menjadi makmum saat itu. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Maka ketika turun itu, ketika beliau menundukkan kepalanya, rambutnya itu ya jatuh ke muka beliau. Jadi rambutnya Nabi Isa itu sangat lembut, ya, kepiur begitu Pak ya, nggak kaku. Ketika beliau itu menundukkan kepalanya, maka rambutnya itu ya jatuh ke wajah beliau, lembut gitu ya. Dan ketika beliau mengangkat kepala beliau, beliau berkeringat dan tetesan keringatnya seperti mutiara-mutiara. Ya, kallu'lu'i, seperti mutiara-mutiara berjatuhan. Ya, saking bagusnya wajah beliau sampai keringatnya saja seperti mutiara, tidak seperti keringat kita, selain baunya tidak enak juga tidak seperti mutiara. Kemudian setelah itu disebutkan dalam hadis ini, maka setiap orang kafir yang terkena hembusan nafasnya Nabi Isa akan meninggal seketika waktu itu. Semua orang kafir non muslim yang terkena hembusan nafasnya Nabi Isa akan meninggal saat itu juga. Dan hembusan nafas beliau sejauh mata memandangnya beliau, sejauh beliau memandang. Ya, ini memang kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, secara singkat Rasulullah menyebutkan, lalu Nabi Isa mencari Dajjal dan setelah menemukannya dikejar. Jadi Dajjal itu ketakutan sekali. Ketika jarak sudah dekat dengan Dajjal, Dajjal itu tubuhnya meleleh, makanya dia lari. Padahal kita tahu bahwa Dajjal ini di zaman adanya Imam Mahdi tidak bisa dikalahkan. Siapapun saat itu tidak bisa mengalahkan, tidak bisa membunuh Dajjal. Yang didukung dengan pasukannya, terutama pasukan elitnya, ada 70.000 dari Yahudi Isfahan yang ada di Iran. Dan hari ini dilindungi oleh pemerintah Iran, jumlahnya mereka baru 10.000. Nah, yang 60.000 ini dari mana Pak? Ya, mudah-mudahan ini mungkin mereka Yahudi yang terusir dari Palestina lari ke sana nantinya. Bisa jadi begitu. Prediksinya para ulama,
Ini sekarang masih 10.000. Apa masih nunggu sampai 70.000 ini masih lama? Belum tentu lama. Bisa jadi juga ada eksodus, ada hijrah ke sana dari orang-orang Yahudi. Jadi kita patut curiga lah dengan Iran, karena Iran yang melindungi ya Yahudi Isfahan, karena wilayah Isfahan ada di Iran. Jadi kalau dia terkesan melawan Israel ya kita jangan terlalu percaya, itu bisa saja sandiwara. Kalau memang dia itu tidak suka dengan Yahudi, kenapa Yahudi Isfahan yang akan jadi pasukan Dajjal justru ada di wilayah Iran dan dilindungi? Ini juga tanda tanya besar. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal. Barulah ketika Nabi Isa turun mengejar Dajjal ini, sampailah Dajjal di pintu di namanya Babulud, ya, kota yang dekat dengan Yerusalem. Sekarang pun terkenal kota ini Babulud. Disitulah Nabi Isa menghabisi Dajjal, dibunuh oleh Nabi Isa. Maka ini poin pertama saja yang menunjukkan bahwa Suriah adalah negara tanah yang dipilih oleh Allah, di mana Nabi Isa turun di sana. Jadi Allah memilih tempat itu juga tidak sembarangan Pak, asal turun gitu ya. Jadi kalau ada orang mengaku Nabi Isa dan di Jombang, itu tidak usah dipercaya. Turunnya bukan di Jombang, bukan di Indonesia, bukan di Malaysia, tapi di Suriah, dan tepatnya di kota Damaskus. Lebih spesifik lagi di samping Menara Putih Masjid Jami Damaskus. Disitulah turunnya Nabi Isa Ibnu Maryam. Sedikit lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya masih banyak sekali keutamaan Suriah. Yang terakhir, ini yang juga menjadikan kita lebih banyak pertimbangan, ternyata Suriah atau Syam ini negeri yang paling aman di akhir zaman. Pada peristiwa perang-perang akhir zaman, maka wilayah Gautoh yang ada juga di kota Damaskus, dekat dengan Damaskus, ini adalah benteng pertahanan kaum muslimin pada peristiwa perang akhir zaman. Benteng kaum musliminnya ada di Gautoh di Syria, yang khususnya di Suriah ini. Dan juga ketika muncul api besar dari lembah Aden di Yaman, dan ini sudah saya jelaskan kemarin di kajian Al-Ikhlas, bahwa kota terpanas di dunia itu ada di Yaman, tepatnya kota Aden. Karena Aden ini ya penduduknya tinggal persis di kawah gunung raksasa yang ada di Yaman. Dan itu juga satu kesatuan dengan laut Hadramaut. Karena dalam hadis Nabi disebutkan api besar yang menggiring manusia di akhir zaman itu munculnya dari jurang Aden, dalam hadis yang lain dari laut Hadramaut, dan itu satu kesatuan. Ya, di tahun 2013 di laut Hadramaut ini muncul pulau baru, karena itu adalah letusan gunungnya baru pemanasan nih Pak. Ya. Muncul lava yang mengeras dari daratan sehingga jadi pulau di laut Hadramaut, laut Arab. Nah, api yang besar yang muncul dari Aden, jurang Aden ini, yang menggiring manusia, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini akan digiring oleh api, dan tempat mana yang dituju paling aman saat itu Rasulullah menyebutkannya yaitu ilahahuna sampai 3 kali. Lalu para sahabat bertanya, kemana kami menyelamatkan diri saat api muncul? Kata Rasulullah, ila Syam, ya, yaitu ke negeri Syam. Apakah itu termasuk Suriah, Palestina, Yordania, ataupun yaitu Libanon. Negeri Syam adalah negeri yang paling aman di akhir zaman. Termasuk ketika muncul Ya'juj wa Ma'juj, maka tempat evakuasi kaum muslimin oleh Nabi Isa saat itu ke Bukit Tur yang ada di Palestina kalau ini ya, di wilayah Syam juga, atau orang-orang sekarang menamakannya Gunung Sinai. Ya, kalau kita bilangnya Tur Sinai atau Tur Sina. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi siapapun di antara kita yang mungkin ingin pindah rumah, saya sarankan yang pertama pilihannya kalau ingin terbebas dari Dajjal, pilih apakah di Mekah atau di Madinah. Kalau ingin berada di benteng terakhir kaum muslimin, pindahnya ke Gautoh yang ada di dekat dengan Damaskus di Suriah. Kalau ingin bergabung dengan Nabi Isa dan Imam Mahdi, juga kita datangnya ke Syam, di Suriah dan Palestina. Kalau ingin juga aman dari Ya'juj wa Ma'juj, maka juga pilihannya adalah
mendekat ke Bukit Tursina atau Sinai. Ya. Kemudian jika ingin aman dari api besar yang terjadi di akhir zaman, juga bisa memilih tempat yang terbaik, yaitu di Syam yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi rupanya hingga detik ini tanda-tanda besar belum muncul, sementara tanda-tanda kecil kiamat sudah hampir semuanya terjadi, tinggal beberapa saja yang belum terjadi. Namun ketika tanda besar pertama muncul, maka akan segera disusul dengan tanda besar, dan tanda besar yang terakhir adalah api yang keluar dari lembah Aden. Ini adalah tanda terakhir, karena setelah itu sudah nggak ada tanda kiamat lagi, langsung jadi kiamat kubro. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilihan bagi kita tetap bertahan di Indonesia ya monggo, tapi nanti kalau sudah terjadi bisa terbang ke sana juga monggo, silakan. Ini hanya sekedar wacana dan juga alternatif yang terbaik. Maka salah satu destinasi terbaik di akhir zaman berada di Syam, apakah itu di Palestina ataupun di Suriah. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, jika ingin lebih detail lagi silakan bisa membuka buku-buku dan kitab-kitab para ulama. Khususnya saya rekomendasikan kitab Asyratus Sa'ah, agar kita lebih yakin lagi, lebih kuat lagi keimanan kita, khususnya iman terhadap kabar atau berita-berita yang disampaikan Rasulullah SAW, dan juga iman terhadap hari akhir. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa dipahami walaupun mungkin agak ngalor ngidul, mudah-mudahan bisa disimpulkan dan dirangkum, dan juga semoga menjadi tambahan wawasan dan ilmu bagi kita semuanya, dan juga menjadikan kita semakin mempersiapkan diri menyongsong kiamat kubro. Minimal yang pasti akan kita alami adalah kiamat sugro, yaitu kematian. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.